Ini kalau pakai bahasa Jawa lebih lucu, Ben. 2020, aku wes ngelabrak nang ngarep gange. Tak kepruk gawe helm kayete ireng. Mari dikepruk mek nangis telung dino terus pancet neror. Aku minta ketemu orang tuanya dihalang terus. Aku nggak meneng, Rek. Gitu. Sangat ya pakai efek TikTok bisa putih seputih cintaku padamu. Aduh. Cintaku padamu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sedang ramai diperbincangkan di internet. Dimana yang kali ini ingin kita bahas adalah seorang laki-laki yang dari tampangnya terlihat creepy sekali. Well, kita nggak boleh judge orang dari covernya sih, tapi kadang cover itu bener-bener menandakan bagaimana orangnya. Semua ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang diganggu hidupnya sama stalker, which is mas-mas ini, dilecehkan secara verbal lewat Twitter, dikirimin foto titik kecil manusia ini, dikatain pelacur, dan itu terjadi selama 10 tahun lamanya. Kita akan membahas tentang perkara Adi, seorang stalker, mas-mas, udah om-om hitungannya dia sekarang, yang membuat hidup orang serasa neraka selama 10 tahun lamanya. Tapi sebelum itu, enggak, ini bukan iklan, ini ada update. Jadi ada update dari perkara yang sebelumnya. Jadi kan gue sempat ada ngebahas tentang perkara ibu-ibu yang ditertawakan sama mbak-mbak, terus ditaruh di TikTok, terus perkaranya rame. Tempat kerja dari si mbak tersebut akhirnya memutuskan untuk memecat yang bersangkutan. Karena apa? Karena ya itu membuat nama Honda buruk. Kami segenap manajemen Honda sangat menyesalkan atas kejadian tersebut. Meskipun kejadian tersebut di luar area dan jam kerja, tapi karena namanya dibawa, intinya karyawan tersebut sudah kami tindak tegas. Dan setelah melewati proses Koenko, kami umumkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif bekerja di Honda Mitra Sahati Bogor. Udah, intinya kayak Honda gak mau tahu. Terus, gua kan bingung ya. Kadang tuh orang-orang yang kelakuannya kayak gitu, entah kenapa tiba-tiba punya nama gitu. Lu tau lah Indonesia kadang kalau ada masalah malah jadi dianya yang terkenal. Terus ada orang ngebikin konten sama mbak-mbak yang ngebikin video tersebut. Dinaikin sama Sultan Syahbaiman, seorang selebgram. Gue gak tahu lu nyebutnya selebgram atau enggak, tapi intinya dia kayak bikin video-video TikTok lucu-lucuan kayak semacam itu. Di sini dia ngundang siapapun mbak-mbak tersebut, dan gue gak tahu ya, mungkin dia di sini lagi berusaha untuk ngomel-ngomelin si mbak-mbaknya untuk mewakili netizen atau gimana. Tapi ya orang malah jadi marah-marah karena kesannya kayak orang kayak gini dikasih panggung. Intinya di sini dia minta maaf. Dan di sini dia juga ada pembelaan. Dia bilang katanya nggak ada maksud ngatain ibu-ibunya meskipun caption itu demikian segala macam. Intinya katanya dia hilaf segala macam. Terus kayak sempat ada omongan kalau yang salah bukan dia doang tapi juga teman-temannya. Panjang perkaranya panjang. Intinya kayak ya dia udah mendapatkan hukuman yang diinginkan. Gue gak tahu ya diinginkan banget sama lu atau enggak. At the end of the day, ya kasusnya cuma perkara minta maaf dan langsung. Yang padahal dia gak seharusnya minta maaf sama kita. Maksudnya dia harusnya nyamperin si ibu-ibu tersebut. Ya minta maafnya sama si ibu-ibu itu. Gimana cara nyarinya ya gak tahu juga. Tapi ya itu aja update-nya. Dan mari kita ke perkara yang harusnya menjadi inti dari perkara video ini. Perempuan yang tadi gue maksud di awal video itu namanya Nimas Sabela. Setelah mungkin menimang-nimang keputusannya dan lain sebagainya, mungkin juga didukung sama pacarnya yang sekarang, dia memutuskan untuk membuka kisah lama yang sudah mengganggu hidupnya sampai bahkan ya, baru-baru ini. Maksudnya itu perkara tuh sampai 2024 masih belum selesai. Di sini awalnya dia ada nge-tweet kayak gini. Tweetnya intinya benar-benar menumpahkan kekesalan gitu. Benar-benar kesel, ya Allah 10 tahun aku diobsesi Adi Pradita, bocah SMPN 34 Surabaya, teman sekelas yang ngira aku baper sama dia, padahal aku cuman ekstrovert dan peduli sama anak-anak kelas. Kesel diganggu 10 tahun hidupku. Si Adi ini ngebikin ratusan akun Instagram, Twitter apalagi, ngirimin pap titit yang cilik itu, yang kecil itu, ngatain aku udah diajak ngomong secara manusia nggak bisa, disamperin juga diem aja. Tapi gak kapok-kapok, ngancem bunuh diri, tapi yang gak dilakuin. 10 tahun hidupku diganggu sama dia. Kita coba stop sampai sana dulu. Coba lu bayangkan, selama 10 tahun hidup lu dari SMP. SMP tuh kalau gak salah dia SMP tuh tahun 2010, 2011, 2012, sekitaran itulah.
sampai hari ini. Itu bahkan lebih men, 10 tahun. Hidup lu diganggu, lu main sosial media nggak asik, nggak enak. Nge-tweet tiba-tiba ada yang reply akun-akun bodong, akun-akun yang nggak ada foto profilnya, yang baru dibikin segala macem, cuma buat ngeganggu hidup lu. Coba lu bayangin. Yang menjadi masalah adalah bukan masalah, lebih tepatnya yang disayangkan, semua ini itu bermula dari ketidaksengajaan berbuat baik. Dia tuh hanya sedang berbuat baik, tapi si Adi ngiranya Nimas suka sama Adi. Nih banyak yang nanya semuanya berawal dari apa. Singkatnya gini, Adi itu anaknya pendiam, gak punya temen sama sekali, dan jarang ke kantin. Suatu hari aku tanya, Di, gak ke kantin ah? Terus dia jawab, enggak Nim, gak ada duit gitu. Dikasihlah 5.000 sama Nimas buat Adi makan. Ternyata dari 5.000 itu berubah menjadi neraka 10 tahun yang merepotkan semuanya. Karena gini, Nimas ada cerita kalau si Adi ini sampai bikin akun Instagram banyak cuma buat nge-DM-DMin, cuma buat nge-call Instagramnya dia. Dan itu dilakukan berkali-kali. Ini adalah beberapa akun yang udah diblok sama Nimas. Dan ini yang bikin semuanya sama, Adi. Nimas yang 9, aku ini Adi. Apa ini ya, Adi punyamu, Nimas kamu cantik, aku sayangi kamu 8, aku salah apa, kamunya sempurna, ini dedek priamu. Najis lu Adi, najis, gembel, iuh. Selain akun Instagram juga kan akun Twitter. Akun Twitternya Adi sebanyak ini. Ada kurang lebih 400 akun yang sudah dia blok. Mungkin ada beberapanya yang teman-temannya atau orang gak asik juga. Tapi 400 diantaranya itu Adi. Adi PR, Adi PR, Adi PR, Adi PR, Adi Iki. Aku ini masnya. Najis lu. Aku mah Nimas. Ini kalau lu cekin IG-nya satu-satu pasti isinya aneh-aneh men. Aku mau Nimasku sayang, Adiku sayang, aku mau kamu. Astagfirullahaladzim. Adi. Bocah ini creepy banget kan. Karepku ini wajahku, Adi wong bodoh. Hore Adi. Gak bisa buat Twitter lagi, tapi bisa ini banyak. Coba lu bayangkan, hidup lu lagi tenang, lu buka Twitter ada notif nih, ada orang mention gue, isinya Adi. Di tengah-tengah ada foto Adi pap titit, Adi. Kayak titit bagus aja, nggak jelas banget. Dan kalau misalkan udah ngirimin foto tititnya yang nggak bagus-bagus amat itu ke orang lain, artinya kan itu udah pelecehan gitu. Dan banyak, sayangnya akun Twitter yang ngeluarin foto-fotonya udah dihapus sama Adi. Nggak tahu dihapus, nggak tahu di report atau gimana, tapi intinya jadi nggak ada bukti. Gue nggak tahu, mungkin Nimasnya udah di screenshot atau gimana. Meskipun rada menjijikan sih. Buat apa sih orang mamerin titi di Twitter tuh? Kayak penting, kayak bagus aja lu. Kecil punya lu, kecil segini nih, ya elah. Titi segini mah kagak bisa dipakai nih buat tusuk gigi. Otak lu emang. Masalahnya tuh cara-caranya tuh bener-bener kelihatan seperti orang yang obsesif parah. Mungkin ada beberapa dari lu yang udah pernah nonton Baby Reindeer. Baby Reindeer adalah sebuah series di Netflix yang intinya menceritakan seorang laki-laki yang tiba-tiba dikuntit sama cewek, di stalk sama cewek sebegitunya selama bertahun-tahun. Karena apa? Karena cowoknya ini baik ke si cewek dengan ngasih teh gratis. Bener-bener sama persis loh. Bahkan sebelum Baby Reindeer udah ada ini duluan, dan ini lebih lama. Adi. Banyak yang berasumsi gini, Adi ini merasa pada saat itu Nimas suka sama dia. Jadi kayak ada miskonsepsi gitu loh. Jadi Adinya keburu baper, yang padahal Nimasnya tuh emang pada dasarnya baik ke semua orang aja. Maksudnya tipikal ekstrovert yang kalau ada orang diajak ngobrol, kalau ada orang kenapa-napa ditanya dengan alasan ya udah peduli aja sama temennya. Emang kenapa, ini teman sekelas gitu. Di sisi lain ada yang berpikiran juga kalau Adi ini kurang perhatian dimanapun itu, either di keluarganya, di pergaulannya, di lingkungannya. Jadi ketika ada perhatian sekecil apapun, which is 5.000 tadi untuk jajan, Adi tuh bener-bener merasa yang tersanjung. Terus kayak dia bener-bener ingin merasa memiliki, sampai ada di titik yang gak masuk akal kayak gitu. Men, orang bikin akun Twitter tuh effort loh men. Akun IG, akun Twitter itu, wah, capek. Gue yakin juga dari sekian banyak akunnya dia ya, nih yang ini, beberapanya tuh kagak tahu dia emailnya apa, passwordnya apa. Gila kan? Dia tuh bahkan nih
Dia tuh sampai beli kartu nomor sebanyak ini cuma buat ngegangguin hidupnya orang. Hore, bisa gangguin Nimas. Kartu 50.000 baru dateng. Maafkan Adi yang menghilang beberapa hari, soalnya nggak bisa buat Twitter sayang. Nikah yuk sayang. Orang gila. Orgil. Mana lu lihat ini? Gua nggak tahu ini taplak atau spray ya. Tapi kalau ini spray, anjing, lu jangan guling-gulingan pakai daki ya, di situ gila lu ya. Ini kan udah nggak waras gitu. Ini tuh kayak ada bagian di kepalanya tuh yang salah. Dan korbannya cewek 10 tahun. Kalau lu berpikiran, kenapa selama 10 tahun itu Nimas gak minta tolong? Kenapa selama 10 tahun itu Nimas gak ngajak orang buat nyamperin rumahnya atau segala macam gitu? Udah, Nimas sudah sempat ada cerita 2020 lalu, Nimas sudah ngelabrak di depan gangnya, dikepruk palanya pakai helm. Ini kalau pakai bahasa Jawa lebih lucu, Ben. 2020, aku wes ngelabrak nang ngarep gange, tak kepruk gawe helm kayete ireng. Mari dikepruk mek nangis telung dino, terus pancet neror. Aku minta ketemu orang tuanya dihalang terus. Aku nggak meneng, rek gitu. 2020 lalu sempat ngelabrak dia di depan gangnya, digepruk palanya pakai helm kayete hitam. Aku ngelakuin ini karena udah diajak ngomong baik-baik 3 kali ke rumahku, nihil. Abis digepruk pakai helm itu, orangnya nangis 3 hari, terus balik lagi neror. Aku minta ketemu orang tuanya dihalangi terus. Aku nggak diem, rek gitu. Dia nggak diem. Ketika orang udah diajak ngomong baik-baik tapi malah jadi kayak gitu, kita kan jadi pertanyaan tersendiri juga. Maunya apa, penyelesaiannya gimana, dan penuh kebingungan kan. Aku udah banyak banget. Ini dari 2016 sampai 2019. Ntar aku gila beneran loh Nimas, kamu terus aja gitu kan. Aku emang dari awal udah gila lu. Iya kan Nimas, tak lamar dirimu sekarang saja ya. Tak masalah kan, tak terlalu cepat kan, biarku melakukan itu. Ini kalau lu sadar ya, ini akun Twitternya ini. Lu ganti layar, ini beda lagi. Udah malam bunda, tidur dulu ya, haha, diblokir ya, janji. Adinya kan berusaha, janji Nimas. Janji apa? Gua akan ngebawa lu kalau misalkan sudut pandangnya 2 orang. Either lu cewek, terus lu diginiin, stres gak? Gila bro, kesel. Kalau lu cowok, lu punya pacar lu diginiin, gimana? Injek batang lehernya bro. Orangnya juga kayak gitu loh. Dah diam aja, pengen pergi, bunda pengen nyoba, kalau berusaha mungkin bisa kali. Ya kan, enggak bisa. Dia tuh cuman mempersilahkan egonya doang gitu. Egonya dia adalah ingin mendapatkan apa yang dia pengen tanpa peduli apa yang dipikirin orang lain gitu. Maksudnya ketika pertama kali Nimas bilang enggak, harusnya kan kalau misalkan orang normal, ini jadi pertanyaan kan, harusnya kalau dia normal menerima penolakan, ya udah tuh berhenti gitu. Artinya kan kalau kayak gini udah nggak normal. Pengen nikahi dia, ya Allah, nggak usah bawa-bawa Tuhan di perkara kayak gini. Gue takut tiba-tiba dia ngesantet orang sih. Tapi nggak bisa kan, bukan jodohku kan Tuhan, ya udahlah. Izinkan aku melupakannya, bismillah dan bismillah. Aku mencintaimu adek, udah bosen, blokir ya. Nanti adek dia malah nyuruh blokir. Emang kayaknya masokis juga deh orang ini. Tipikal orang yang memiliki kenikmatan ketika dimaki-maki sama orang. Gue gak tahu dah. Biasanya seminggu bisa adek, lalu aku kangen, lalu lihat Twittermu, lalu baper lagi dan lagi. Harap dia juga sama setia denganku dan jadikan aku satu-satunya di hatinya. Dan besok jika udah punya anak, tetap harus aku jadi nomor 1 di hatinya. Aku gak mau kalah dengan anakku besok dalam mencintai dan sayang padanya. Ini kan emang bukan orang yang masuk akal. Alah. Dan kalau lu pikir orang itu masih muda, enggak men. Nimas ada cerita kalau waktu sekelas itu beneran. Cuman dia telat masuk sekolahnya soalnya dia nggak back. Nggak back itu bahasa orang Jawanya untuk setengah. Gimana sih, orang ini setengah. Gimana sih nggak full, kayak ada sesuatu yang salah sama kepalanya, sama cara nggak back lah, intinya nggak back. Dia itu 29 atau 30 gitu sekarang. Yang artinya dia masuk SMP itu harusnya kayaknya umurnya terlalu tua kan sih waktu di SMP. Dia 29 atau 30, berarti dia lahir tahun 94, nggak tahu. MTK gue jelek, sorry. Ini ada temen SMP-nya juga yang ngasih tahu. Jadi kayak Nimas dan Adi adalah teman dari orang ini. Terus kejadian SMP-nya itu antara tahun 2010 sampai 2012.
Kalau semisal diganggunya itu di pertengahan 2010-2012, berarti kan kalau sampai 2024 artinya 10 tahun lebih, bisa jadi 13 tahun. Yang sempat diceritakan sama temennya Nimas adalah si Adi itu sebenarnya pinter. Dia tuh di kelas terkenal pinter dan anak-anak kelas itu nyonteknya sama dia. Tapi entah kenapa dalam kasus percintaan itu tuh sembarangan kelakuannya gitu. Terus juga gue nggak tahu, kayaknya dia kebanyakan baca buku. Dah lu lihat men ininya men. Ini setelah si Nimas nge-tweet perkara itu ya. Ya Allah, padahal ingin setia dan berjuang dan tidak menyerah sama orang dicintai. Bersikap jujur ke dia biar dia tahu kehidupan Adi. Ternyata semua yang Adi lakukan jahat, tidak bermaksud seperti itu. Maafkan Adi, Nimas sadar diri kok. Kalau misalkan dia sadar dari dulu ya, masalahnya nggak akan sepanjang dan serumit ini. Kasihan anaknya orang gitu loh. Ini apa nih Mas? Impian Adi dulu kan ingin jadi penulis nih Mas. Tapi kamu sempatkan suka buku. Dari dulu kamu bahas buku dan ini itu. Maafkan jika Adi salah, memang salah nih Mas. Jika kebaperan nih Mas, paham kok, nggak lagi sadar kok, maaf. Sebagai laki-laki, saran dari kawan bro, kalau misalkan ceweknya sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaksukaan, tanda-tanda penolakan, udah mundur oh, alon-alon. Ojo ke susu. Dia tuh beneran persis kayak baby reindeer. Kenapa? Karena manipulatif. Manipulatifnya tuh in a way kayak dia bisa yang hari ini ngata-ngatain si Nimas, kayak tiba-tiba ngatain lonte lah, inilah itulah segala macam. Tapi di hari lainnya dia kayak kalimat kayak gini, aku gak punya siapa-siapa dari dulu Nimas. Aku paham aku ditolak berulang kali sama kamu, tapi apa salahnya jika aku datang gangguin kamu? Karena aku sudah baca tanda Nimas. Jika dulu yang kamu lakukan bukan buat aku nih Mas. Terus tiba-tiba setelah sedih-sedihan kayak gini, dia tiba-tiba ngirim foto titit gitu. Maksudnya dia jadi orang yang berbeda tiap harinya gitu. Dan itu udah mental banget men yang bermasalah gitu. Masalahnya emang keluarganya gimana, teman-temannya gimana, gue juga gak tahu dia punya teman atau enggak. Maksudnya untuk ngasih tahu dia kalau bro udah, ayo let's get some professionals gitu. Sangat ya pakai efek TikTok bisa putih, seputih cintaku padamu. Aduh. Cintaku padamu. Terus si Adi-Adi ini dia juga kayak punya ritual gitu loh, semacam ritual yang setiap kali Nimas ulang tahun dia bakal ngadain ini, acara ulang tahun untuk dirinya sendiri. Biasanya ada foto-foto kayak gini, ada ini. Bahkan kayaknya gue sempat ada ngelihat yang ada kue deh, ada kue ulang tahun, terus ada fotonya Nimas, terus ada buku-buku juga. Kan serem ya. Jadi kayak sekte anjing. Awalnya yang gue pertanyakan kan gini, dia tuh banyak sekali ngefoto buku-buku men. Berkali-kali foto itu dikirim-kirimin. Nih, foto penuh dengan buku. Maksud gue gini, kalau lu ngebaca buku ini aja, harusnya lu gak punya waktu luang untuk nge-tweet banyak-banyak. Ini lu lihat nih, ini kan 13 Mei nih, Mei 13. Kita scroll ke bawah. Terus nah, ini Mei 13. Dalam sehari dia nge-tweet banyak banget waktu luangnya gitu. Jadi kayak sebenarnya foto-foto yang dia ngasih lihat buku ini, menurut Nimas, si Adi itu kayak pengen nunjukin kayak gue punya buku ini, pengen gue kirimin ke lu, tapi gue nggak berani ngirimnya yang gitu-gitu. Beraninya cuma di Twitter doang. Terus kayak yang selamat ulang tahun Nimas, aku selalu merayakan ulang tahun seperti ini. Maaf jika kurang romantis bahkan kekanak-kanakan. Maaf gak bisa memberi kamu lebih, bahkan ala kadarnya. Maaf cuma foto. Ini foto ada kuenya. Serem bro. Yang serem ada ini, ujian cinta dalam rumah tangga. Iyo. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang. Nggak salah bukunya, yang moto yang salah. Kenapa? Nimas, Adi mau nikah sama kamu. Adi sudah menemukan istri Adi dari lama dulu. Nimas sayang nikah yuk. Aduh. Terus yang oh my god. Arhan kan waktu selebrasi dia gini, Aziza 20 dia niruin I love you Nimas 2011 sampai 2023. 12 tahun. Oh my god. Ya ampun. Adi juga bisa Nimas, udah Adi siapin dari semalam. Gimana, so sweet tidak? Sebenarnya oke lah gini, oke lah mungkin di kepala lu masih berpikiran kayak ini kasihan tahu, Adi tuh kasihan segala macam.
Men, lu kalau ngelihat tweet-tweetnya dia ya, ketika dia ngata-ngatain Nimas lebih tepatnya, lu gimana? Ini coba. Yang kontak Adi muten pakai mulut seksi kamu. Nanti kalau sudah perkasa Adi, kamu telan ya. Atau kalau nggak mau kamu telan pejnya Adi, nanti tak c**in di muka kamu ya sayang. Hehe, bercanda, jahat ya Adi. Pria brengsek ya Adi. Emang brengsek. Melahirkan pasti sakit sekali, pasti nikmat sekali. Tapi kasihan kamu melahirkan 2 anakku, saya sudah cukup kok. Tapi kalau nikah Nimas pasti dikeluarin di dalam, pengen punya anak 2. Kalau pakai kondom nggak bakal hamil, nggak pakai kondom juga pasti adik keluarin di luar kok. Yang kamu bentuknya kayak gimana, baunya juga kayak gimana, rasanya juga kayak gimana. Kalau kemasukin punyaku, kamu kenikmatan apa tidak? Merintih teriak. Lu masih bisa kasihan? Ini tuh udah pelecehan, men. Mau dia dikasih jatah sama kamu, dikasih jatah sayang adinya biar seneng. Soalnya kamu nggak suka dinikahi, di IP aja boleh ya. Ya. Dia katanya bodimu montok seksi dan aduhai, boleh adit kamu tidak biar bisa lihat lebih jelas lagi. Ini apa? Lu kasihan sama orang-orang otaknya kayak gini. Dia gak kuat sama kamu, ingin memiliki kamu, dia gak kuat. Lu kamu senikmat apa? Astagfirullahalazim, istighfar. Ya Allah, paringono sabar, kuat, selamat. Masalahnya, apakah menurut lu Adi ini gak punya kesibukan, gak punya pekerjaan sampai dia nge-tweet terus-terusan, neror orang terus-terusan? Enggak, men, dia tuh punya kerjaan sebenarnya. Dia itu punya online shop. Dan online shop-nya sendiri sebenarnya gue nggak tahu bagaimana semesta bekerja, tapi entah kenapa seolah-olah semesta mau ngasih tahu gue kayak segila-gilanya orang kalau dia berusaha tuh pasti berhasil. Karena apa? Karena tokonya tuh sukses loh, men. Bisa dikatakan demikian. Karena apa? Kalau lu buka Shopee-nya, dia kan jualan sendal ya. Jadi Adi tuh punya toko sendal gitu di Shopee, namanya Kaki 5 Adi. Aktif 7 jam lalu, set. Kaki 5 Adi, penilaiannya 4,9, sebanyak lebih dari 40.000. Ini 40.000 penilaian loh, men, bukan penjualan. Artinya dia tuh sebenarnya pengusaha. Kalau misalkan otaknya lurus waras dikit aja, dia fokuskan pekerjaannya, dia menjadi pengusaha yang sukses, cewek datang sendiri. Tapi kenapa dia memilih cara yang astagfirullahalazim? Dia tuh bisa loh gitu. Penghasilan Adi dari Shopee itu banyak, adek. Ini kotornya. Kalau bersihnya sekitar 6-7 jutaan. Sama kayak kerja kantoran, tapi pertanyaannya kok sebulan tabungan cuma nambah 1 juta? Ya kagak tahu lu, urusan lu, kenapa? Nih, ini kotornya ya. Kotornya tuh 43 juta. 2 April ke 2 Mei. Sebulan doang, bro. April, Mei, sebulan, bro. Kotor loh. Come on. Kenapa dia tidak fokus dalam mencari cuan sebanyak-banyaknya? Instead of ngelakuin yang aneh-aneh. Ya ampun. Dia tuh sampai dapat mobil, men. Sampai kebeli mobil. Gue nggak tahu kredit atau enggak ya. Tapi dia dapat mobil Sigra 1200 cc, bro, manual transmission. Anjing, gue tahu. Bisa dia. Coba bayangkan. Kok ada beberapa dari kita yang kalah sukses sama orang stres. Otaknya dia bisa dipakai. Itulah kenapa gue percaya ketika dibilang dia tuh waktu SMP-nya pinter, sering dijadiin tempat nyonteknya teman-temannya, pinter. Tapi kayak gue nggak tahu, mungkin Tuhan adil apa gimana. Jadi kayak di bagian satu dibagusin, di bagian lain dikurangin. Tapi ini kurangnya banyak banget, ya Allah, kenapa ya? Nah terus masalahnya berlanjut. Karena ada seseorang yang mengaku sebagai abangnya Adi yang juga ikut memperkeruh suasana. Adi ya udahlah kelakuannya gitu, dia terlalu obsesif, dia melakukan pelecehan verbal, gue nggak tahu sejauh ini ada pengancaman atau tidak, tapi kayak intinya mengganggu kehidupan orang. Terus somehow ada abangnya datang. Abangnya ikut-ikutan nge-tweet. Tweetnya udah dihapus by the way, tapi kan jejak digital tidak akan hilang ya. Di screenshot lah sama orang. 10 tahun diem baru speak up sekarang. 10 tahun lu manfaatin kepolosan adik gua, lu ditransfer duit kan? Sekarang lu gak ditransfer, lu bikin trade seolah-olah lu jadi korban. Hebat. Dari dandanan lu juga semua orang bisa lihat lu model cewek kayak apa. Nah,
Ini maksud tweet ini apa? Ini gue nggak tahu ya, apakah yang perkara transfer duit ini benar atau enggak. Tapi itu perlu dijawab sama Nimas. Tapi dia tuh datang dengan kalimat kayak gini, lalu mengancam Nimas ingin memenjarakan dengan alasan Nimas telah menyebarkan data pribadi si Adi. Data pribadi ini di sini dalam artian kayak foto dan alamat. Yang padahal alamat juga Adi sendiri tahu yang nyebarin. Asal lo tahu ya. Foto juga foto Adi sendiri yang nyebarin gitu. Gue mantau ya, kepentingan apa nyebar alamat rumah, nyebar data pribadi. Ini gue screenshot semua bukti-bukti. Kalau lo mau ngajak rame, hayulah gue ladenin. Sangat congkak dan besar kepala sekali kan orang ini. Yang jadi masalah adalah orang ini, kalau lu cek akun likes-nya, tiba-tiba ada video titit dimasukin cacing. Ini sensor parah nih, nggak usah disensor lah, itemin aja. Serem amat. Gue harus cerita sama lu. Ini di live-nya masih ada. Jadi kan waktu itu gue live. Vino ngasih tahu gue. Vino kan scriptwriter gue. Vino ngasih tahu gue kayak, bang, nanti coba lu buka Twitternya. Tweet-tweetnya udah dihapus. Tapi jangan coba lihat likes-nya ya. Soalnya apa? Soalnya gue aja shock gitu. Banyak video-video alat kelamin. Gue buka, lompat bro. Kok bisa ada begituan dijadiin video? Yang artinya apa? Yang artinya ini menandakan kalau dia memang secara orientasi berbeda. Oleh karena itulah orang-orang di Twitter langsung berubah haluannya dari yang awalnya mendengarkan argumen dia jadi tidak valid. Karena apa? Karena dia dipandang lain gitu. Banyak foto-foto dari si orang ini, si Mas Abi-Abi ini, adanya Adi kan, abangnya Abi. Si Abi-Abi ini yang membuat orang-orang marah. Ada foto titit tiba-tiba. Masalahnya dia foto dari bawah, ada titit, ada mukanya. Kata gue, masukin aja ke muka lu bang. Gue gak tahu kenapa, sorry, gue gak tahu kenapa. Lost control, sorry, maaf. Saya akan menjadi lebih baik lagi. Tiba-tiba aja tuh keluar. Maaf. Dan ini juga jadi tidak valid. Karena apa? Karena yang pertama kali menyebarkan informasi data pribadinya si Adi, itu ya Adi sendiri gitu, bukan si Nimasnya. Masalahnya dia tuh petantang-pententeng dan ngebawa kalimat-kalimat yang sok serem gitu, sok sepek. Senin aku ke Surabaya, Rek, soalnya dia udah nyebar alamat rumah, data pribadi yang bahkan gak ada sangkut pautnya ke inti permasalahan dan juga pembulian fisik. Daripada rame adu mulut dan argumen. Terus dia ada ngeluarin screenshot cecetan, gue nggak tahu mungkin sama polisi atau sama kuasa hukum atau gimana, tapi kayak yang di chat itu, siap mas, itu sudah terpenuhi unsur pidana, UIT Senin bisa kantor buat laporan. G pak, kulo Senin ke Surabaya. Dia pengen ngelaporin gitu ke Surabaya. Enak banget modal minta maaf doang. Lu umur hampir 30 gak bisa mikir mana data pribadi mana bukan. Urgensi lu apa nyebar alamat rumah, nyebar data pribadi keluarga gua. Wow, sok-sok sangar nih. Terlepas dari tindakan adik gue yang juga salah, tapi apakah tindakan ini perempuan dengan membuli fisik menyebar data pribadi benar? Coba kalau logikanya di mana? Lah, kenapa jadi main salah-salahan lu? Pengen terlihat benar dengan cara merendahkan orang lain, gak waras juga nih. Lah, lu yang gak waras. Lu lupa lu pernah tweet foto titit. Gimana sih? Jadinya tuh kayak orang ya kayak gue tadi, jadi gak valid gitu ngelihat argumennya dia. Awalnya orang tuh bingung kayak ini dia beneran gak nih abangnya si Adi? Ternyata bener berdasarkan foto mobil ini. Jadi kayak kelihatannya mobil ini adalah mobil yang dibeli sama Adi. Dan well mukanya juga mirip sih. Masalahnya tuh orang gak sukanya cara dia playing victim gitu loh. Dan playing victimnya tuh yang langsung ngerasa so hebat. Yang padahal orang bisa lihat kalau adanya salah. Apalagi ada satu tweet dari abangnya yang memberatkan abangnya itu sendiri, which is si Abi itu kan. Nih, kakak ade sama ada yang screenshot tweetnya si Abi yang kayak gini. Habis ada bocil 22 tahun ngajak 69, anaknya manis, manly X, sopan sih, ngobrol enaknya keras bingit. Ya walaupun cuma 69 tapi gue puas, perokok tapi badannya gak bau rokok, manis. BTW dia gue suruh di mulut dan jarang lo gue mau nelen. Di bawahnya ada fotonya yang tentu tidak bisa gue kasih lihat ke lu. Ada di likes Twitter gue by the way kalau lo pengen. Tapi kayak nggak boleh. Dan itu ada fotonya. Maksudnya ini tuh jadinya gimana? Gak lama setelah itu ternyata emang dia banyak ngasih foto-foto aneh-aneh gitu di akun Twitternya. Dan yang menyebalkan tuh ini, info mabar, gabut anjir daripada cowok.
user Uranus. Dia ngefoto dirinya samping Uranus. Kan orang jadi mikir yang enggak. Bacol lu Uranus, bacol lu karakter Mobile Legend. Itu tower berjalan, bro. Aneh banget lu. Gak lama setelah itu, akhirnya jelas kalau bahkan Adi itu tidak akur-akur banget sama Abi. Ini Adinya yang cerita di salah satu akun Twitter bikinannya Adi. Dan ini 2022, men. Terkadang Adi pengen kenalin kamu ke orang tuaku, bawa kamu ke rumah adek, lalu bilang ini calon istriku, aku mau menikah sama kamu, bantu orang tua wajib adek. Tapi anaknya kan kudu bahagia adek, mentang-mentang kerjaanku lancar semua ditanggung aku. Lalu kakakku anak pertama kemana? Kan ini si Abi-Abi itu kan. Ini yang lebih miris, Ade bantu bayar sepeda NMAX cicilan bapakku. Dulu lebih parah, Ade pernah ku bantu 1 juta buat bayar NMAX-nya karena gak punya duit katanya. Lucu gak punya duit tapi bisa ambil NMAX buat gaya-gayaan bapakku. Sekarang 300 ribu selalu bantu buat bayar NMAX. Jadi kayaknya tuh Adi ini dibebankan terlalu banyak sama keluarganya. Setelah itu tidak lupa per bulan selalu kasih orang tua Ade buat bayar utang. Tak kasih mereka 300 ribuan. Padahal aku anak kedua dan kakakku pria. Tapi gak bantu kasih sama sekali. Malah aku yang bantu. Bayar cicilan HP dan Shopee Pay Later 600 ribu. Setiap bulan bayar kos Ade. Orang tua Ade kan ngekos jadi Ade bantu bayar 200. Potong motor 800 ribu. Cicil motor Ade atas nama Adi 800 ribu. Sebenarnya semuanya ini jelas gitu. Kejelasannya tuh datang kayak si Adi ini di keluarganya itu ada yang salah. Dan masalah di keluarga ini membuat Adi orang yang jarang sekali mendapatkan afeksi, perhatian dari keluarga. Ketika mendapatkan perhatian sekecil 5.000 dari Nimas, dia langsung kayak ini Dewi gua gitu. Tapi kelewatan. Dan abangnya juga ngapain? Abangnya kagak ada bantu-bantu Achen, tiba-tiba perkaranya jadi panjang gara-gara nambah-nambahin masalah. Orang tua punya utang dan kredit motor tapi sebagian cicilannya tanggung jawab Adi. Anak pertama hedon pakai duit dan barang milik Adi plus belok. Gitu. Nguntit dan ngelecehin orang 12 tahun. Emang ada yang salah sama keluarganya Adi dan itu yang jadi PR. Makan 30 kali 50, 1,5 juta, bayar sepeda per bulan, bayar HP, bantu bayar kos ini buat orang tuanya, kasih orang tua, bantu bayar NMAX ini buat bapaknya, beli kartu dan lain-lain. Jumlah total 4 jutaan. Dia kan bersihnya tuh 6-7 jutaan dia bilang kan. Tapi ini tetap tidak menampik fakta bahwa Nimas lah yang jadi korban. 12 tahun lamanya. Sampai capek, sampai meluap semuanya. Dan akhirnya Nimas dibantu sama pihak kepolisian. Kebetulan yang mengurusi perkaranya langsung adalah Bapak Prabu Abimanyu. Bapak Abimanyu ini kalau misalkan lu ngefollow akun Twitternya ya, di Twitter tuh sering kali ngebahas cerita-cerita tentang beliau ketika sedang bekerja di kepolisian, kayak cerita tentang kasus-kasusnya dan segala macam. Intinya orang yang tepat lah, dipercaya gitu. Dan akhirnya Prabu Abimanyu turun tangan, Adi pun dibawa ke kantor kepolisian. Pak Adi. Kasusnya pun selesai di sana. Well, nggak gitu selesai banget sih, karena emang masih belum tahu akan dibawa kemana. Soalnya emang ya si Adi ini butuh bantuan profesional. Semoga setelah diperiksa bisa dibantu bawa ke psikiater. Si Adi kayaknya udah banyak tekanan hidup dari sejak sekolah dulu, makanya bisa sampai punya obsesi besar ke Nimas. Betul, itu juga yang jadi poin pembahasan kami kemarin. Fokus pertama adalah mengamankan pelaku agar tidak ada viktimisasi yang berulang lagi. Lalu kami gandeng profesional di bidang kesehatan untuk melakukan observasi atau langkah lain untuk kebaikan masa depan Adi. Harus kayak gini, karena apa? Karena yang ditakutkan adalah kalau misalkan dia tidak, katakanlah gini, dia hanya di penjara. Terus apa? Karena di penjara 4 tahun, 5 tahun, katakanlah demikian. Terus dia keluar penjara, apakah itu hanya akan membuat rasa cintanya ke Nimas makin besar lagi dan bisa menimbulkan hal-hal yang makin tidak masuk akal? Nyawa bro masalahnya, makanya yang diurus adalah psikologisnya juga, supaya tidak ada perkara-perkara selanjutnya yang bisa terjadi. Kalau misalkan dia di penjara, keluar penjara tiba-tiba bawa parang ke rumahnya orang, gimana? Itu kan yang jadi beban pikirannya sekarang.
Ceritanya sampai di situ, tapi belum selesai banget. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa, karena ya ini sepertinya akan panjang. Masalahnya tidak sepele, karena udah 12 tahun. Well, gue harap lu paham poinnya. Lu tahu bagaimana kekesalan semua itu terjadi. Lu kebayang dilema yang ada di kepala lu, karena mungkin sekarang lu berpikiran kayak jadi gini ya, kalau misalkan dia merasa depresi dari kecil, tekanan keluarga, abangnya juga begitu, akhirnya dilampiaskan ke orang lain karena merasa akhirnya mendapatkan cinta, tapi ternyata kelewatan dan lain sebagainya. Nggak tahu. Lu bisa tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Capek. Dari gelap sampai terang bro, gokil, respect. Ya, gua rasa itu aja untuk video gua kali ini. Semoga bisa menemani waktu luang lu yang gak luang-luang banget itu. Dan mungkin lu juga bisa ceritain ke gua tentang bagaimana perasaan cinta lu. Karena kan gini, karena banyak orang di luar sana yang memiliki cinta pertamanya tapi tidak kunjung berhasil mendapatkannya, atau bahkan tidak berani untuk mengutarakan perasaannya, dan itu dibawa sampai bahkan mungkin kakek nenek atau bahkan sampai meninggal. Apakah lu sampai ada di titik seperti ini? Kalau iya, lu serem anjing, jangan. Ada-adaan aja lu. Dipikir sehat kali kayak gitu, otak lu emang. Kalau misalkan lu punya masalah sama mental dan lain sebagainya, seek for help. Cari bantuan profesional. BPJS bahkan sekarang bisa melayani. Akhir kata, semoga kita tidak akan dihadapkan oleh orang-orang seperti Adi, atau kita tidak menjadi orang-orang seperti Adi. Itu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Terima kasih. Di subscribe dulu di bawah. Klik loncengnya yang bunyi-bunyi itu. Nggak bunyi sih, kocak. Lu bisa follow sosial media gue di @lunatic_twister kalau mau ngasih bahasan. Lu bisa kirim bahasan yang menarik lewat IG dan Twitter gue di lunatic_twister. Itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan... Aduh, 12 tahun. Kenapa dia nggak menggunakan 12 tahun itu untuk nyicil NMAX? Anjing udah dapat 6. Lu buka rental motor buat nambah-nambahin maksudnya. Tapi bener kan, maksudnya dia tuh punya loh kemampuan untuk kayak cari cewek aja yang lain. Apa dia kesulitan dengan itu juga ya? Mungkin ya. Tapi kan kalau dia punya duit, cewek datang sendiri harusnya. Nggak tahu ya. Nggak tahu men. Ayolah, kita semua berarti bisa sukses. Ayolah bro, Adi sukses bro. Percintaannya sih enggak, tapi dia punya mobil tiba-tiba. Nah bye bye, cabut, thank you.